Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Dr. Bahri SPD MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Ayahanda Dr. Najamuddin M.Hum selaku Pembimbing 1. Yang terhormat Ayahanda Bustan SPD MPD selaku Pembimbing 2. Yang terhormat Ayahanda Dr. Ahmadin SPD MPD selaku Penguji 1. Yang terhormat Ayahanda Dr. Haji Muhammad Rashid Ridha M.Hum selaku Penguji 2. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, NIM 17620410002. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Aplikasi Telegram dalam Proses Pembelajaran Sejarah secara Daring, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 4 Bantaeng. Hasil penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran sejarah dengan subjek siswa kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 4 Bantaeng. Pada tindakan siklus 1 dan 2 meliputi perencanaan tindakan siklus, pelaksanaan tindakan siklus, observasi, dan refleksi. Siklus pertama atau siklus 1. Kegiatan yang dilaksanakan pada pembelajaran sejarah dengan subjek siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 4 Bantaeng meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan observasi dan refleksi. Perencanaan tindakan siklus pertama, yaitu pertama menyamakan persepsi dengan guru mata pelajaran sejarah dengan bagaimana proses pembelajaran sejarah di kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 4 Bantaeng. Kedua, menyusun rencana pembelajaran dengan menyesuaikan kurikulum yang ada. Yang ketiga, menyiapkan materi, dalam hal ini buku yang dapat diakses secara online, gambar dan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, menyediakan materi Telegram sebagai media pembelajaran daring yang akan memanfaatkan fitur channel bot yang berfungsi membantu pendidik dalam melakukan absensi serta memberi materi, dan grup yang akan digunakan sebagai tempat diskusi peserta didik. Yang kelima, menyediakan instrumen dari data-data yang diinginkan yang meliputi instrumen data, pencapaian peningkatan efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah berupa angket serta data observasi pada saat pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan tindakan siklus 1, yaitu pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Penelitian ini dilaksanakan selama 60 menit. Materi yang diajarkan yaitu proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yaitu pertama, pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ini mengikuti langkah-langkah seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pada awal, peserta didik diminta untuk bergabung ke grup dan melakukan absensi melalui bot Telegram yang telah disediakan. Yang kedua, kegiatan berikutnya memberikan materi jurnal video melalui bot Telegram. Peserta didik diharapkan memahami, mengemukakan pendapatnya dari hasil membaca materi di grup. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi di grup mengenai hasil bacaannya terkait materi yang telah disediakan melalui bot Telegram. Yang ketiga, pertemuan pertama yakni bersama menyimpulkan materi yang telah dijelaskan pada saat kegiatan inti. Pelaksanaan tindakan siklus kedua pada pertemuan kedua, yaitu peserta didik diarahkan untuk membuka atau membaca materi yang telah disediakan di bot Telegram. Lalu peserta didik diminta menyampaikan pendapat mereka mengenai hasil bacaan mereka. Lalu setiap peserta didik
bebas saling menanggapi di grup Telegram mengenai pendapat antar sesama teman mereka, yaitu berdasarkan pengamatannya terhadap materi pembelajaran yang berbentuk jurnal video pembelajaran. Setelah itu peserta didik diharapkan untuk mengikuti kuis melalui bot Telegram sehingga pembelajaran tidak terlalu monoton. Setelah semua peserta didik menyampaikan pendapatnya yang menghasilkan berbagai perbedaan pendapat, lalu pendidik dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Pelaksanaan tindakan siklus kedua, siklus pertama pada pertemuan ketiga, yaitu pada pertemuan ketiga adapun sub pembahasan yaitu Kerajaan Islam di Sumatera. Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari Kamis 6 Mei 2021. Peserta didik diharapkan untuk lebih rajin dalam mempelajari dan mengembangkan materi yang telah disediakan di bot Telegram agar pelaksanaan diskusi lebih berkembang, tidak merujuk pada satu sumber saja. Berdasarkan beberapa peserta didik mengemukakan pendapatnya dan meminta bimbingan jika ada pembelajaran atau materi yang kurang dipahami. Diskusi berjalan dan lancar, sebagaimana peserta didik mengajukan pendapatnya mengenai materi yang diberikan. Lalu peserta didik yang lain diperbolehkan saling menanggapi pendapat temannya sehingga suatu persoalan dapat terjawab dengan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai hasil diskusi materi tersebut. Memasuki observasi siklus pertama, yaitu analisis kuantitatif. Di sini, peneliti mengolah data hasil observasi, yaitu penelitian ini pada siklus pertama dinyatakan belum berhasil karena penelitian ini dinyatakan berhasil apabila persentase skor efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah mencapai 60%, yaitu dalam kategori tinggi, sedangkan hasil penelitian observasi siklus pertama ini hanya mencapai 55,56%, yaitu berada kategori sedang. Oleh karena itu, beberapa perbaikan perlu dilakukan pada siklus selanjutnya. Adapun observasi siklus pertama pada analisis kuantitatif, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data melalui angket yang diberikan kepada orang tua peserta didik untuk mengetahui seberapa efektif penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring. Nah, di sini pada siklus pertama yaitu menghasilkan 54,27%, yaitu berada pada kategori sedang. Data hasil penelitian angket dari orang tua peserta didik menjadi data penguat atau pendukung terhadap efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring, karena dalam proses pembelajaran secara daring membutuhkan dukungan orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu analisis kuantitatif dari pendidik. Adapun dua guru yang dimintai untuk mengisi angket, yaitu guru mata pelajaran sejarah itu Muhammad KHE, yaitu menghasilkan 48,48%.
dan yaitu wali kelas 10 MIPA 1, Dr. Saiha, menghasilkan 63% yang mencapai skor rata-rata 65%, 65,77%. Data hasil angket dari pendidik pun menjadi data penguat pendukung terhadap efektivitas penerapan seberapa efektif penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring. Nah, observasi siklus pertama pada lembaran observasi peserta didik, yaitu analisis kualitatif. Yang pertama, peneliti memperhatikan komponen yang yaitu pertama, peserta didik yang hadir pada saat proses pembelajaran sejarah secara daring menggunakan Telegram, pada pertemuan pertama 17, yang kedua 21, yang ketiga 22, yang menghasilkan skor rata-rata 71,57%. Sedangkan yang kedua, peserta didik yang memberi respon selama pembelajaran berlangsung di Telegram, yaitu 58,33%. Yang ketiga, peserta didik yang mengajukan pertanyaan, yaitu mencapai 44,62%. Yang keempat, peserta didik yang berdiskusi mengenai materi pembelajaran di grup Telegram mencapai 45,81%. Yang kelima, peserta didik yang mengajukan pendapat dalam grup Telegram selama proses pembelajaran berlangsung mencapai 38,24%. Yang keenam, peserta didik mampu menjawab latihan soal atau kuis pada media pembelajaran menggunakan bot Telegram mencapai 41,67%. Yang ketujuh, peserta didik mengumpulkan tugas melalui grup Telegram tepat waktu, yaitu 45,81%. Nah, adapun refleksi siklus pertama, yaitu menggunakan analisis kualitatif. Yang pertama, persentase rata-rata kehadiran peserta didik yang hadir pada proses pembelajaran secara daring menggunakan Telegram hanya mencapai 7,57%. Yang kedua, persentase rata-rata peserta didik memberikan respon selama proses pembelajaran secara berlangsung menggunakan Telegram hanya mencapai 58,33%. Yang ketiga, rata-rata persentase peserta didik yang mengajukan pertanyaan sebesar 44,62%. Yang keempat, persentase rata-rata peserta didik yang berdiskusi mengenai materi pembelajaran di grup Telegram yakni 45,81%. Yang kelima, persentase rata-rata peserta didik yang mengajukan pendapat dalam grup Telegram selama proses pembelajaran sejarah berlangsung selama 38,24%. Rata-rata persentase peserta didik mampu menjawab latihan soal atau kuis pada media pembelajaran menggunakan bot Telegram 41,67%. Yang ketujuh, rata-rata persentase peserta didik mengumpulkan tugas melalui media Telegram hanya mencapai 45,81%. Nah, refleksi siklus pertama yaitu menggunakan yaitu dari hasil observasi. Yang pertama, masih terdapat beberapa peserta didik yang masih belum memiliki aplikasi Telegram. Yang kedua, peserta didik belum mengerti mengoperasikan Telegram dengan baik, sehingga beberapa peserta didik masih belum mengerti menggunakan bot dan channel Telegram. Yang ketiga, pendekatan dengan peserta didik yang masih belum mengerti sistem pembelajaran menggunakan Telegram menjadi fokus perbaikan pada siklus kedua. Yang keempat, skor rata-rata efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran secara daring pada
kelas 10 MIPA 1 belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus kedua. Siklus kedua. Sama dengan proses pada siklus pertama, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun perencanaan siklus kedua, yaitu yaitu merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran tetap sama dengan siklus pertama, hanya pelaksanaannya akan lebih dimaksimalkan pada kekurangan pada siklus pertama. Pelaksanaan siklus kedua. Pada siklus kedua pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 hari Kamis, yaitu adapun sub pokok pembahasan yaitu mengenai kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu memberi pengantar kepada peserta didik, kemudian dilanjutkan memberi materi pembelajaran dalam bentuk jurnal dan buku dalam berbentuk online yang diberikan melalui bot Telegram yang telah disediakan peneliti. Peserta didik diharapkan memahami dengan seksama karena akan didiskusikan di grup Telegram. Lalu peserta didik saling menanggapi pendapat peserta didik yang lain karena timbulnya perspektif yang berbeda atau sudut pandangnya lain. Selanjutnya, peserta didik diberikan kuis untuk membuat pembelajaran secara daring ini lebih menarik karena akan membuat peserta didik tertantang untuk mencapai skor kuis tertinggi atau sebanyak mungkin. Yang terakhir, setelah selesai, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Lanjut, pada siklus kedua pertemuan kelima yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, yaitu sama kegiatan inti yakni menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu Kesultanan Banten dan Cirebon, kemudian memberikan pengantar mengenai materi agar ada penguat materi yang dilanjutkan ke diskusi secara daring. Peserta didik diberikan beberapa video yang berkaitan dengan materi, lalu peserta didik mengaitkan materi dalam bentuk bacaan yang diberikan sebelumnya dan menyarankan untuk membaca referensi bacaan agar diskusi lebih interaktif. Setelah menyimak dengan seksama video pembelajaran, dilanjutkan diskusi kembali. Peserta didik mengajukan beberapa pendapat dalam diskusi dan harus mempertahankan pendapatnya dan harus disertai sumber bacaan serta diskusi peserta didik. Setelah itu, peserta didik merangkum hasil diskusi pada saat itu. Akhir pertemuan pembelajaran dirangkum bersama-sama. Peserta didik dianjurkan lebih rajin belajar dan membaca ulang materi yang telah diberikan melalui bot Telegram. Pelaksanaan siklus kedua pada pertemuan ke-6 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Langkah pertama, kegiatan inti yaitu menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Pembelajaran pada pertemuan ini lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan literasi membaca sehingga upaya pembentukan karakter peserta didik lebih mengerti mengenai proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dilanjutkan pada berbagai diskusi dan menimbulkan beberapa pendapat menciptakan sebuah diskusi. Lalu peserta didik diarahkan untuk mengikuti diskusi kembali dan di akhir pembelajaran sama-sama merangkum hasil diskusi atau hasil pembelajaran. Kemudian peserta didik di akhir pertemuan peserta didik diminta untuk mengisi angket mengenai efektivitas
penerapan aplikasi, dan peserta didik membawa pulang angket untuk diberikan kepada orang tua masing-masing peserta didik. Nah, adapun hasil observasi siklus kedua sudah mencapai skor rata-rata tinggi berdasarkan hasil angket siklus kedua yang telah diperoleh mencapai peningkatan efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring cukup signifikan atau telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil karena pada saat ini mencapai skor rata-rata 71,81%. Nah, analisis kembali observasi siklus kedua, analisis kuantitatif yang dapatkan dari hasil angket orang tua yang dibagikan terhadap angket orang tua peserta didik kembali mengalami peningkatan, yaitu 71,71% yang mencapai kategori tinggi. Berdasarkan yang data angket ini akan menjadi data penguat dalam penelitian ini. Lanjut, analisis kuantitatif terhadap efektivitas penerapan aplikasi Telegram yang diberikan kepada guru atau pendidik, yang diberikan dua itu guru mata pelajaran sejarah dan wali kelas, yang mencapai skor rata-rata 86,15%. Nah, adapun hasil observasi siklus kedua melalui analisis kualitatif, yaitu lembar observasi peserta didik, yaitu pertama, peserta didik yang hadir pada saat proses pembelajaran sejarah secara daring mencapai 86,76%. Yang kedua, peserta didik yang memberi respon selama pembelajaran berlangsung di Telegram mencapai 78,43%. Yang ketiga, peserta didik yang mengajukan pertanyaan mencapai 63,24%. Yang keempat, peserta didik yang berdiskusi mengenai materi pembelajaran di grup mencapai 64,71%. Yang kelima, peserta didik yang mengajukan pendapat dalam grup Telegram selama proses pembelajaran berlangsung mencapai 60,29%. Yang keenam, peserta didik mampu menjawab latihan soal dan kuis pada media pembelajaran menggunakan bot Telegram mencapai 80,38%. Yang ketujuh, peserta didik mengumpulkan tugas melalui media Telegram tepat waktu mencapai 78,43%. Nah, hasil refleksi siklus kedua, yaitu pembelajaran yang dilakukan pada siklus kedua merupakan tindakan perbaikan pada pembelajaran siklus pertama. Rangkaian meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, siklus refleksi, hingga observasi mengalami kemajuan positif. Setelah melalui perbaikan berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung, dapat dinyatakan bahwa efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah mengalami peningkatan serta aktivitas peserta didik menjadi lebih positif. Nah, pembahasan media pembelajaran menggunakan aplikasi Telegram bertujuan untuk mencapai pendidik lebih kreatif dalam berbagai situasi dan membuat peserta didik sadar akan pesatnya perkembangan media sosial yang tidak berhenti di titik tertentu.
peningkatan efektivitas penerapan aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 4 Bantaeng, yaitu meliputi berbagai tabel perbandingan pada siklus pertama dan siklus kedua, yaitu perbandingan frekuensi dan persentase angket pada siklus 1 dan siklus kedua. Siklus pertama pada kategori tinggi yaitu 81 sampai 100, pada siklus 1 yaitu 0%, sedangkan siklus kedua mencapai 5 frekuensi dengan persentase 18%, sedangkan siklus tinggi rentan tinggi siklus pertama mencapai 18%, siklus kedua 61%, dan rentang skor 41 sampai 60 mencapai siklus pertama mencapai 54%, sedangkan siklus kedua mengalami peningkat itu mengalami penurunan yaitu 21%, sedangkan 21 rentang skor 21 sampai 40 siklus pertama mencapai 29%, sedangkan di siklus kedua sudah 0%. Nah, lanjut perbandingan skor rata-rata pada siklus 1 dan kedua, yaitu orang tua peserta didik yang mengalami peningkatan dari siklus pertama hanya mencapai 18% pada kategori tinggi, dan siklus kedua 50%. Sedangkan kategori sangat tinggi siklus pertama hanya 0%, sedangkan siklus kedua sudah mencapai 21%. Adapun skor rata-rata pada siklus pertama 54,27%, sedangkan skor rata-rata 71,71% pada siklus kedua. Nah, pada angket pendidik mencapai pada siklus pertama yaitu 65,77%, sedangkan siklus kedua mencapai 86,15%. Nah, kedua data ini akan menjadi data pendukung terhadap efektivitas penerapan Telegram dalam proses pembelajaran daring karena berkaitan langsung kepada peserta didik. Nah, adapun peningkatan efektivitas penerapan Telegram dalam proses pembelajaran sejarah secara daring dapat dilihat dari observasi yang dapat dilakukan setiap pertemuan pada siklus 1 dan siklus kedua. Peserta didik yang hadir pada saat proses pembelajaran secara daring menggunakan Telegram berlangsung mengalami peningkatan, yakni pada siklus pertama 71,57% mencapai 86,76% pada siklus kedua. Yang kedua, peserta didik yang memberikan respons selama pembelajaran berlangsung di Telegram mengalami peningkatan dari 58,33% siklus pertama menjadi 78,43% pada siklus kedua. Peserta didik yang mengajukan pertanyaan mengalami peningkatan, yakni 44,62%, siklus kedua mencapai 63,24% pada siklus kedua. Nah, peserta didik yang berdiskusi mengenai materi pembelajaran di grup Telegram mengalami peningkatan dari 45,81% pada siklus pertama menjadi 64,71% pada siklus kedua. Nah, kelima,
Peserta didik yang mengajukan pendapat dalam grup Telegram selama proses pembelajaran sejarah yang berlangsung mengalami peningkatan dari 38,24 pada siklus kedua menjadi 60,29 pada siklus kedua. Peserta didik mampu menjawab latihan soal atau kuis pada media pembelajaran menggunakan bot Telegram mengalami peningkatan dari 41,67% pada siklus 1 menjadi 80,38% pada siklus kedua. Peserta didik yang mengumpulkan tugas melalui media Telegram tepat waktu mengalami peningkatan dari 45 sampai 81% pada siklus 1 jadi 78,43 pada siklus kedua. Kesimpulan, aplikasi Telegram efektif dalam proses pembelajaran sejarah secara daring pada peserta didik kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 4 Bantaing pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang mengalami peningkatan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran sejarah secara daring. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Telegram efektif karena dapat dilihat dari beberapa perolehan angket yang mengalami peningkatan skor rata-rata efektivitas aplikasi Telegram terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah secara daring. Siklus pertama hanya mencapai 55,56%, meningkat menjadi 71,81% pada siklus kedua. Peningkatan skor rata-rata efektivitas aplikasi Telegram dalam proses pembelajaran sejarah peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu 16,25%. Nah, sedangkan data pendukung yaitu skor rata-rata orang tua peserta didik yaitu pada siklus pertama hanya mencapai 54,27%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 71,71%. Nah, pada pembelajaran jarak jauh, pendidik memegang peran dalam proses pembelajaran daring. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian skor rata-rata pendidik terhadap efektivitas penerapan aplikasi Telegram ya pada siklus pertama yang diperoleh hanya mencapai 65,77%, sedangkan pada siklus kedua sebesar 86,15%. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.